Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Nah, setelah kemarin kita bicara tentang apa itu kewirausahaan dan seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi makro, fungsi-fungsi dari wirausaha. Jadi ada dua fungsi dari wirausaha. Yang pertama ada yang namanya fungsi makro, yang kedua ada yang namanya fungsi mikro. Nah, kita mulai satu persatu dari fungsi makro. Fungsi makro, jadi fungsi wirausaha secara makro yaitu wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Wah, keren banget ya. Ternyata wirausaha berdampak sangat bagus untuk perekonomian sebuah bangsa. Nah, yang kedua, para wirausaha yang menciptakan lapangan kerja baru di sebuah negara pastinya dapat berdampak pada devisa atau pendapatan negara serta mengurangi tingkat pengangguran pada sebuah negara. Bayangkan, misalkan nih, banyak pengusaha-pengusaha tumbuh atau banyak pengusaha-pengusaha lahir, banyak usaha-usaha kecil mulai dari UMKM dan usaha-usaha lainnya yang muncul. Nah, tentu akan merekrut nih akan merekrut pekerja-pekerja dan membuka lapangan kerja baru, sehingga para generasi-generasi selanjutnya tidak menjadi pengangguran. Nah, problem paling utama dari sebuah pendidikan itu adalah saat lulus nanti mau kerja apa? Kira-kira diterima nggak di sebuah perusahaan? Kira-kira nanti dapat gajinya berapa? Nah, seperti itu kan. Jadi itu dengan adanya misalkan ada alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan atau bisa dibuka untuk para generasi selanjutnya. Nah, ini bagus banget ya. Jadi tidak hanya melulu berpatok pada misalkan dia ingin menjadi pegawai pemerintahan atau PNS atau semacamnya, tapi dia berusaha untuk membuka terobosan baru dan inovasi baru lewat usaha baru yang dia rintis. Nah, tentunya akan membantu generasi selanjutnya untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, perputaran uang juga dapat berlanjut karena peran para pengusaha. Kenapa saya katakan demikian? Ya jelas, karena tanpa adanya pengusaha, mungkin tidak semua perputaran uang berperan di pengusaha, tapi sebagian besar itu berperan di pengusaha. Misalkan seorang wirausahawan, dia pasti akan membelanjakan duitnya untuk keperluan produksi usahanya. Misalkan dia usaha di bidang baju misalkan, atau di bidang fashion. Nah, pasti dia akan membelanjakan uangnya untuk kegiatan fashion ini, kegiatan produksi dari usahanya itu. Nah, kenapa kok itu baik? Kok membelanjakan uang itu kok baik sih gitu? Ya jelas baik, karena uang yang ditaruh atau lama-lama disimpan itu tidak baik, jadi tidak berputar. Nah, ini akan mengakibatkan penghasil dari kapas atau petani kapas itu tidak dapat duit nih, nggak dapat duit karena kapasnya nggak dibeli, sehingga tidak bisa diproduksi untuk menjadi pakaian seperti itu. Atau misalkan orang-orang menjadi pelit nih, dia akan nabung terus gitu. Nah, terus gimana nih yang jualan? Itu kan tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, ini bagus nih, perputaran uang. Para pengusaha ternyata berperan penting dalam perputaran uang. Oke, yang selanjutnya, bagaimana sih peran pengusaha ini dalam fungsi makro tadi? Ada beberapa poin. Yang pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui apa? Yaitu melalui berbagai kegiatan usaha seperti fungsi pemasok. Jadi para pengusaha itu berfungsi untuk memasok barang. Nah, misalkan kita masih berfokus pada usaha pakaian, dia kan memiliki peran untuk memiliki stok untuk pakaian-pakaian fashion kekinian gitu. Yang kedua, fungsi produksi. Nah, ini penting sekali karena pasti akan diproduksi gitu kan ya, dari
kapas yang awalnya dari petani kapas kemudian diproduksi di perusahaannya dia. Terus fungsi penyalur, setelah diproduksi kemudian dia akan diapain gitu. Nah, dia disalurkan kemana? Ke konsumen atau pembeli. Nah, inilah yang step selanjutnya itu adalah pemasaran. Jadi nggak mau dong kalau setelah diproduksi, setelah beli dari petani kapas, kemudian dipintal benangnya, diproduksi, dibuat cantik, didesain dengan sedemikian rupa, tapi kemudian mengendap di gudang, itu tidak mau kan. Nah, ini fungsi selanjutnya adalah fungsi pemasaran. Jadi bagaimana hasil produksi yang sudah dibuat tadi bisa dipasarkan. Imbasnya apa? Tentu dia akan berimbas mendapatkan uang. Uangnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjadi karyawan, menggaji karyawan. Di samping itu, selain menggaji karyawan juga untuk membeli barang produksi lagi, kayak misalkan dibelanjakan ke petani kapas. Nah, petani kapas dapat duit, karyawan yang dapat gaji kemudian juga bisa makan, dia kemudian bisa beli barang-barang yang lain. Itu perputaran uang yang dimaksud tadi itu di situ. Jadi berperan penting dalam perputaran uang. Nah, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Jelas ya. Jadi misalkan usaha-usaha kecil itu bisa memaksimalkan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya dana agar dapat bekerja secara maksimal. Untuk apa? Nah, itu dalam rangka untuk menyerap tenaga kerja lokal. Nah, kita tahu ya, misalkan UMKM, usaha-usaha kecil gitu, itu berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja untuk orang-orang Indonesia sendiri. Gak mungkin dong misalkan dia jualan keripik gitu, keripik singkong, kemudian dia menyerap tenaga kerja asing gitu kan, enggak ya. Pasti tetangga-tetangganya sendiri yang suruh bekerja, kemudian mengurangi pengangguran tadi gitu kan ya. Nah, yang selanjutnya adalah memanfaatkan juga sumber daya lokal. Apa yang dimaksud? Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk harus impor barang untuk membuat produksi itu. Misalkan keripik singkong, kemudian mengimpor singkong dari luar negeri kan enggak. Dan di sumber daya lokal yang dimaksud tadi itu ya di sekitar kita itu udah ada nih yang namanya singkong, atau yang tadi yang contoh yang pertama itu adalah pakaian. Nah, di sekitar kita juga ada loh kapas atau tekstil. Nah, itu memanfaatkan yang seperti itu dan meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadi wirausaha yang tangguh gitu. Step selanjutnya adalah usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Jelas ya, karena negara itu ada uang. Nah, ini bisa harus berputar nih. Gimana caranya? Ya lewat usaha-usaha kecil tadi gitu. Agar gunanya untuk pemerataan. Jadi tidak numpuk di satu tempat, misalkan hanya ditabung berlebihan kemudian tidak berputar ke yang lain. Nah, ini harus diputar nih biar tidak inflasi tadi gitu. Nah, untuk pemerataan pendapatan sehingga juga semua orang bisa mendapatkan gaji, bisa mendapatkan pendapatan, bisa memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Karena jumlahnya itu tersebar baik itu di perkotaan atau di perdesaan. Jadi yang namanya UMKM itu bukan hanya ada di daerah perkotaan ya, banyak sampai ke desa-desa itu ada yang namanya UMKM. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang fungsi mikro dari sebuah kegiatan wirausaha. Apa itu? Fungsi mikro dan peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian. Kenapa? Ya jelas, karena sebagai seorang pengusaha dia harus bisa dong berkomitmen atau bisa dong bertanggung jawab terhadap segala hal yang akan terjadi dalam usahanya, sehingga dia mampu atau mau atau bisa menanggung resiko dan mau bertanggung jawab terhadap usahanya. Usaha yang dimaksud adalah baik itu produksi atau label perusahaannya maupun karyawan-karyawan yang membawahinya. Nah, caranya gimana? Nah, untuk hal itu tentunya seorang pengusaha itu harus mau mencari inovasi baru agar usahanya terus berkembang. Jadi kalau misalkan tanpa inovasi kita
tidak berharap ya misalkan kemudian usaha itu selesai. Misalkan contohnya banyak, dulu misalkan ada, kita contoh dari perusahaan kecil, perusahaan besar misalkan. Dulu Nokia kekeh nih dengan HP-nya, kemudian muncullah yang namanya Android. Nah, Android Nokia kemudian kalah. Nah, seperti itu. Jadi harus mau berinovasi. Tuh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih peran wirausaha ini sebagai fungsi mikronya. Itu sebagai inovator, ada dua ya, dia sebagai inovator dan sebagai planner. Bagaimana sebagai seorang wirausaha sebagai inovator, dia pasti akan mau untuk menciptakan atau membuat produk baru. Misalkan nih, dia usaha tempe goreng misalkan. Nah, kalau tempe goreng terus itu banyak dong, dan udah ketinggalan zaman dah kayaknya kalau untuk anak kekinian. Nah, kemudian muncullah yang namanya varian rasa, tempe goreng green tea, tempe goreng balado, tempe goreng stick misalkan, tempe atau rasa-rasa yang lain, dan menggunakan teknologi baru. Kalau dulu misalkan untuk bikin tempe goreng itu masih diiris secara manual, dicelupin ke tepung terus digoreng. Nah, mungkin ada nih penemuan yang baru, misalkan agar irisannya seimbang. Kalau iris manual kan kadang-kadang meleot nih. Nah, misalkan agar lurus atau sama rata pakai mesin. Nah, itu yang disebut dengan teknologi baru. Nah, adanya ide baru juga, misalkan dia tidak melulu kemudian dengan tempe goreng, kemudian berinovasi nih, gimana agar tempe goreng ini awet. Kalau tempe goreng kan sehari 2 hari udah basi dan bau. Nah, gimana kalau awet? Nah, itu ada yang namanya ide baru, serta organisasi usaha baru, bagaimana dia memanajemen usahanya dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana seorang wirausaha dalam kaitannya dia menjadi seorang planner. Nah, untuk wirausaha agar dia menjadi seorang planner, dia memiliki strategi untuk meningkatkan usahanya. Misalkan dia punya plan A, plan B, plan C. Gagal dengan usaha tempe goreng balado, dia buka atau dia memiliki alternatif yang lain dengan tempe goreng keju misalkan. Nah, itu yang disebut dengan planner. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Itu dia tentang fungsi wirausaha. Ada dua, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Sampai di sini mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar, dan diskusi bisa kita langsung di WA. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.